Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan lanjut ke pertemuan praktikum ketiga ya. Setelah pertemuan pertama dan kedua kita telah lewati dan telah 2 atau 3 kali mengerjakan jurnal resepnya ya. Jadi Ibu harap sudah bisa terbiasa mengisikan jurnal resepnya. Seperti pada video ini kita akan membahas resep yang sudah Ibu kirimkan untuk pertemuan ini, yaitu temanya pulverize sederhana, jumlahnya ganjil tanpa DM. Jika minggu lalu itu jumlahnya genap, minggu ini jumlahnya yang ganjil ya. Oke, kita langsung lihat ke resepnya. Oke, ini tugas resep dari Irbah Rohainah ya. Oke, mungkin hanya beberapa saja yang akan Ibu ambil contohnya, tidak mungkin seluruhnya kita akan kupas tuntas karena lebih kurang itu akan sama saja. Nanti Ibu akan cek atau ambil yang kira-kira bagaimana yang seharusnya, yang ini salahnya di mana gitu ya. Jadi kita ada bahan pembandingan gitu ya. Maksudnya di sini bukan membanding-bandingkan, ini udah bagus nih, ini sudah pintar, ini sudah sesuai, tidak, bukan seperti itu ya. Jadi tujuannya di sini adalah seluruhnya pembelajaran untuk bersama. Yang sudah tahu diharapkan bisa mempertahankan pengetahuannya, juga perlu menyampaikannya kembali kepada teman-teman yang lainnya, dan yang belum tahu jadikanlah ini lahan atau kesempatan untuk belajar sebaik-baiknya gitu ya, menampung ilmu sebaik-baiknya dan mengamalkannya langsung di tugas membuat dari format dari jurnal resepnya. Oke, kita lanjut. Ini resepnya yang pertama itu salbutamol sulfat 4 mg, GG 0,100 gram, prednison 0,005 gram ya. Jadi mungkin sebentar. Ya, jadi ini jika tidak dinyatakan lain, itu adalah satuannya, maknanya ini adalah dalam gram ya, beda dengan yang di atas ya. Jika yang di atas ini adalah ini sudah jelas, ini dalam sudah dalam miligram gitu ya, dalam miligramnya. Maksudnya sudah dituliskan satuannya itu dalam miligram. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau yang ini adalah dia di dalam gram. Ya, di dalam gram. Oke. Ini juga sama kondisinya, dia di dalam gram. Jadi kata kuncinya atau pemahamannya untuk satuan di resep, jika dia tanpa embel-embel ada mg-nya ya, miligramnya, berarti dia otomatis di dalam gram. Nah, dalam gram jika diperhatikan dalam gram tidak banyak obat-obat yang diperlukan itu kadarnya di dalam gram langsung pada tulisan resepnya, tetapi kecuali jika dia nanti tidak ada DDD ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada DDD itu wajar dia dalam jumlah besar gram-gramnya. Artinya kan kalau dia tanpa DDD, jumlah atau kadar atau konsentrasi zat aktifnya atau konsentrasi obat itu adalah untuk berapa banyak serbuk yang diminta. Seperti ini misalnya, kalau tanpa DDD berarti dia 4 mg itu adalah untuk 15 bungkus. Nah, kalau dia ada DDD seperti ini berarti 4 mg ini adalah untuk 1 bungkus. Sehingga nanti di penimbangan bahan-bahan karena ada DDD wajib dikalikan 4 dikali 15 ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke format resep yang pertama ini ya. Di format resep yang pertama ini itu membahas ke satuannya ya. Oke, salbutamol sulfat, GG ini kepanjangannya Ibu harap sudah masing-masing mencari ya. Gliseril, guaiacolat, kemudian prednison. Nah, kemudian lihat di daftar isi kembali untuk tema perkuliahan kita masih bahan obatnya berbentuk serbuk ya. Jadi ini adalah seluruhnya berbentuk serbuk, bukan tablet ya. Oke, instruksi kerjanya: campur dan buatlah pulverize diatolestosis dalam dosis terbagi sebanyak 15 bungkus. Diknanya ST ester DDE 1 sehari 3 kali 1 bungkus ya. Oke, lanjut ke golongan. Nah, di golongan obat inilah yang perlu kita pahami lagi gitu ya. Untuk salbutamol itu betul di sini adalah golongan obatnya keras ya. Untuk salbutamol dia golongan obat keras. Kemudian untuk GG, nah ini yang GG ini yang perlu kita cek lagi. Kita bisa lihat nanti di gambar berikut ini. GG itu adalah jika tidak ada tanda peringatannya dia adalah bebas. Jika dia ada tanda peringatan dia bebas terbatas. Jadi gliseril, guaiacolat itu bukan golongan obat keras ya. Jadi ini seharusnya golongannya bebas atau bebas terbatas ya. Jadi nanti dicek sekali lagi untuk GG ini Irbah ya. Lihat googling atau mana tahu nanti ke apotik beli obat apa, tanyain aja, bisa lihat GG gitu ya. Untuk tugas misalnya gitu, boleh lihatin mau lihat kotaknya apa, logonya gitu ya. Jadi Ibu rasa hal-hal seperti itu karena kita mahasiswa farmasi gitu ya,
PDKT atau pendekatan seperti itu ibu rasa oke-oke saja. Tapi kalau memang berat yang hal seperti itu dikhawatirkan tidak akan dilayani, nanti bisa di googling saja, bisa dilihat itu ada logonya. Dia kalau tidak bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, atau bulat berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, yang menyatakan dia adalah bebas ataupun bebas terbatas. Oke, kemudian untuk prednison ini sudah betul ya. Prednison juga logonya adalah obat keras ya. Jadi untuk irba yang perlu diperbaiki di sini adalah golongan dari si Glyceryl guaiacolan ya. Oke, kita lanjut lagi ke khasiat. Nah, seingat ibu mintakan di khasiat itu selain farmakologinya dia sebagai apa? Jadi ini namanya farmakologi ya, bronkodilator, memperlebar saluran pernafasan, ekspektoran, membantu mengeluarkan dahak, kortikosteroid ini hormon antiinflamasi non steroid gitu ya. Nah, itu adalah secara farmakologinya, dan ibu mintakan tambah ini farmakoterapinya ya. Jadi seharusnya seperti ini ya. Jadi di awalnya ini ya, seharusnya di bagian depannya ini sebagai sistem saluran pernafasan ya. Sistem saluran pernafasan. Oke, spesifiknya dia sebagai di dalam sistem saluran pernafasan itu dia sebagai apa? Kan ada untuk yang memperkecil dan memperlebar gitu ya, atau untuk sebagai yang lain-lainnya ya. Itu ada spesifiknya seperti itu. Kemudian juga untuk yang si ekspektoran ini juga sama ya, berarti di sini juga sistem saluran pernafasan ya. Di atas kelebihan S-nya, typo ya. Oke, seperti ini. Berarti untuk yang kortikosteroid ya ini masuknya ke dan lain-lain ya. Dan lain-lain ini masuknya ke hormon atau dan lain-lain, ataupun dia NSAID gitu ya. Spesifiknya tujuannya untuk apa? Jadi selain tahu dia farmakologinya, tahu juga dia farmakoterapinya tadi gitu ya. Dia farmakologi kan itu untuk digunakan sebagai obat apa. Kemudian obat apanya ini dia masuk ke dalam penggolongan besarnya, itu adalah farmakoterapinya untuk sistem saluran pernafasan ya. Jadi untuk selanjutnya ibu mintakan ditambahkan yang farmakoterapinya ya, selain dari farmakologinya. Bukan tidak betul, tapi kurang ya. Kurang di sini mungkin mengurangi nilai tidak, tapi mengurangi kesempatan untuk mengangsur mengetahui apa pengelompokan obat-obat tersebut secara farmakoterapinya ya. Jadi sekali lagi itu tolong ditambahkan nanti. Oke, dari resep asli itu memang tidak ibu kita lanjut ya. Dari resep asli itu memang tidak ibu tambahkan pro, umur dan alamatnya, itu nanti di terserah saja, boleh itu mau pakai nama siapa, umur berapa, dan alamatnya di mana, itu terserah. Oke, formula officinalis tidak ada karena dia berupa serbuk, bukan tablet ataupun resep standar. DM juga masih belum masuk tema DM. Untuk tabel kelarutan ya, kalau mau diisi juga silahkan, kalau enggak pun tidak apa-apa ya. Nah, mungkin mau mengangsur untuk di semester 2 nanti silahkan diisikan tabel kelarutannya. Oke, masuk kita ke penimbangan bahan-bahan ya. Jadi seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, untuk penimbangan bahan-bahan betul ya, 4 mg. Nah, oke. Mungkin yang perlu ditambahkan di sini adalah satuannya. 4 ini apa? Seperti yang ibu jelaskan tadi. Jika dia tanpa embel-embel satuan di belakangnya, ini adalah gram. Nah, ujung-ujungnya di sini adalah dalam miligram. Jadi kan aneh dia, jadi kenapa 4 tanpa satuan dikali 15 jadinya 60 mg. Apakah 4 tanpa satuan itu dalam pemahaman yang miligram? Bukan ya. 4 tanpa ada embel-embel miligram di belakangnya berarti dia 4 gram. Jadi yang betulnya ini seharusnya adalah dituliskan ini seharusnya dituliskan satuannya apa ya. Oke, sebentar. Cara menulisnya. Oke, ini seharusnya ditambahkan. Oke, ini kita masuk ke teks, ini adalah miligram ya, dalam miligram. 4 mg dikali 15 bungkus sama dengan 60 mg. Untuk gigi dan prednison ya alhamdulillah sudah betul ya, karena memang itu yang tertera pada resep aslinya. Oke, mau dirubah 1,5 gram jadi 1500 mg. Nah, oke. Untuk konsep seperti ini sebenarnya bagus ya. Didapatkan hasilnya di dalam gram, karena kenapa? Karena di awalnya juga si 0,100 itu adalah di dalam gram ya. Jadi betul 1,5 gram. Namun hati-hati untuk merubahnya ke dalam miligram ya. Jangan sampai beribet pula dia nanti gitu ya. 1,5 gram berapa miligram gitu ya. Ada beberapa nanti yang akan salah merubahnya, persatuannya. Jadi gramnya sudah betul, pas di miligram nanti malah kelebihan. Nanti bisa jadi 15.000 miligram. Jadi sangat banyak sekali lebihnya dari yang seharusnya gitu ya. Jadi hati-hati merubah satuan gram ke miligram. Oke, untuk gigi dan prednison ibu rasa ini sudah oke ya. Oke, 0,075 gram sama dengan 75 miligram. Oke, sip. Mantap ya, udah oke. Kita lanjutkan ke penimbangan, ke cara kerja. Oke, sabu sulfat, glukosalur ditambahkan
Oke, betul. Timbang berat seluruh serbu dibagi 15. Nah, yang kurangnya di sini adalah seharusnya dibuatkan 2 poinnya gitu ya. Oke, seperti ini ya. Timbang berat seluruh serbu oke, sama dengan gitu ya, berat seluruh serbu sama dengan berapa? Ya agak-agak saja, diperkirakan saja kira-kiranya maunya berapa, misalnya 2500 mg. Kemudian poin keduanya dibagi 15 bungkus yang diminta, berarti sama dengan 2500 mg dibagi 15 ya. Nanti dapatnya berapa. Nah, ini yang perlu ditambahkan di cara kerja. Jadi jangan langsung saja seperti itu ya. Ini adalah kondisinya kita sedang praktikum gitu ya. Jadi dianggap saja lah sudah diketahui berapa bobotnya tadi ya. Oke, sini 67 mg. Nah, yang seperti ini ya, kalau ada kondisinya yang seperti ini nanti 166,67 mg. Cek anak timbangan, apakah kita bisa menimbang, ada anak timbangan kita 67 mg ya. Kalau oke, kalau ada itu oke, kalau tidak itu nanti dimintakan ACC ke asistennya. Jadi asistennya bisa aja menulis 167 mg ya. Oke, saja 167 mg atau 167 mg ataupun nanti dia 166 ya, biasanya digunakan ke atas ya, jadi 167 mg. Jadi seperti ini ya untuk jumlah ganjil selanjutnya. Jadi dituliskan, ditambahkan betul berapa bobot seluruh serbunya tadi ya, dianggap saja lah, diperkirakan saja gitu ya, atau mau dijumlahkan juga dari yang di atas ini juga boleh gitu ya, 1500, 1670 atau mau 1650 juga oke ya, karena kita sekarang kan nggak real nih. Tapi kalau real nanti saat praktikum ini wajib betul-betul ditimbang ya, ditimbang dulu setelah digerus homogen tadi, ditimbang ke di atas timbangan berapa ternyata bobot seluruh serbu yang didapatkan. Oke, itu untuk revisi perbaikan di cara pengerjaan 15 bungkus ya, jumlah ganjil. Oke, di sini Irfan melanjutkan pisahkan untuk 1 bungkus, sisanya dibagi 2 di atas timbangan sama banyak. Oke, nah jadi pisahkan 1 bungkus, dapatnya 1 bungkus dari mana? Nah, ini dia 167 mg ini adalah untuk bobot 1 bungkusnya tadi ya. Jadi oke, kita agak geser sedikit ya. 167 mg ini adalah untuk yang per bungkus ya. Jadi seharusnya ketahuannya yang per bungkus ya dari perhitungan itu aja tadi ya. Oke, ini bungkus ya, tidak semuanya. Oke, 167 mg ini per bungkus. Oke, nah inilah dia di 167 mg, sisihkan 1 per kamen. Nah, sisanya baru dibagi 2 di atas timbangan masing-masing untuk 7 bungkus ya, sudah betul. Oke, lanjut ke Tiknanya, sehari 3 kali 1 bungkus juga sudah oke. Oke, ini untuk jurnal yang sudah dikerjakan sama Irba. Ibu harap ini pembelajaran untuk seluruhnya. Jumlah ganjil ya, bagaimana untuk penulisan di cara kerjanya ya. Oke, kita sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.